Oke teman-teman semua, balik lagi di NDM Farm, channelnya dunia ternak jenis unggas ya. Baik, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana maintenance dan treatment pengelolaan kotoran hewan dari ayam petelur kita. Jadi teman-teman, jenis makhluk hidup khususnya hewan dan juga manusia biasanya pasti karena makan membuang kotoran ya, atau kohe, khususnya di hewan ya sebenarnya. Dan lebih spesifiknya itu di jenis ternak unggas kita. Jadi pada video kali ini kita akan membahas bagaimana kita melakukan pengelolaan dan treatment terkait kotoran hewan ini. Jadi teman-teman, kotoran hewan jenis ayam petelur ini cukup banyak digandrungi dan diminati oleh para petani jenis hortikultura seperti jagung, cabai, tomat, dan juga melon. Itu bagus sekali itu untuk tanaman hortikultura karena kadar kalsium itu hampir 1% dibandingkan dengan kohe sapi atau jenis ternak Rumania itu ya, Rumanisa apa itu, nggak terlalu juga kacau kan ya, seperti sapi, kambing dan lain sebagainya lah itu ya. Kotoran ayam petelur ini lebih bagus lah gitu, bisa dilihat di beberapa literatur lah. Jadi bagaimana kita mengelola dan mentreatment? Memang secara azas pemanfaatan untuk tanaman bagus, dan di kandang pun kita harus melakukan pengelolaan untuk mentreatment kohe ini tidak bisa tidak terjadinya transformasi gitu, atau bisa mempengaruhi terkait kesehatan dan kondisi fisik ayam, atau terjadinya amoniak lah gitu. Jadi bagaimana tata kelolanya mentreatmentnya? Minimal tuh setiap hari rutin kita sapu seperti ini teman-teman ya. Kita sapu, kita bersihkan luas area kita berjalan supaya kita nggak keinjak kotorannya dan kita bawa kemana-mana gitu ya, atau kita bawa mondar-mandir di area kelilingan kandang kita, harus kita sapu. Kemudian juga untuk di kandang yang pertama yang di M-Farm ini, kandang satu ini khususnya di blok-blok ini itu cukup unik karena setiap kita punya beberapa varian kandang ya. Ada kandang panggung, semi permanen dari semen lantainya, ada juga tanah itu ya. Nah ini lebih ke tanah sebenarnya, meskipun di tengahnya itu kita semen itu ya. Nah jadi pengelolaan kohe di sini itu khususnya ya. Nah dapat teman-teman lihat di sini ada plastik ya. Oke, plastik sebagai alas, plastik putih ya. Kenapa kita alas sebagai plastik putih? Jadi kotoran itu tidak langsung menempel bercampur di tanah gitu kan, yang dimana nanti tanah itu memiliki kelembaban tersendiri sehingga kohe pun atau kotoran pun ikut lembab ataupun basah ya. Dalam kondisi basah dan lembab itu sangat mempengaruhi terjadinya perkembangan amoniak atau bakteri gitu. Makanya kita alas pakai plastik kaca putih itu supaya apa? Dia tidak langsung menempel ke tanah teman-teman, seperti ini ya. Tuh, kita alas dengan plastik putih nih ya. Nah seperti itu. Kemudian ada sebuah proses pengeringan yang lumayan lebih cepat ya kan. Jadi keringnya cepat karena kohe yang memiliki kadar air yang cukup tinggi, airnya akan mengalir ke bagian yang lebih rendah atau area tanah, sehingga penyerapannya langsung ke tanah, sehingga kohe itu lebih cepat keringnya gitu teman-teman. Apalagi treatment yang kita lakukan supaya tidak terjadi bau, kita akan semprotkan mikroba atau MM4 biasanya ya, yang sudah kita campurkan dengan molase. Kita spray, kita semprot di bawah area kandang, makanya lalarnya tidak begitu banyak di sini teman-teman ya. Kemudian lagi, ketika ada kotoran-kotoran kohe ternak kita ini yang basah dan dikerumunin oleh banyak lalat, kita tutupin dengan serbuk kopi atau ampas gilingan kopi itu ya. Kulit dari buah kopi, kulitnya itu yang sudah kita giling, nah ya digiling, kemudian kan ada kulitnya atau ampas kopi kita sebut loh, kita taburi di sini tuh. Dan juga aromatik kopinya itu, dari kulit kopi itu juga menambah suasana yang tidak begitu bau lah, bukan suasana ya, bau yang menyengat lah terhadap area kandang kita, karena ada serbuk kopi tadi yang membantu untuk menetralisir itu semuanya. Seperti itu teman-teman.
Yang lebih bagus lagi, teman-teman bisa campur dengan pupuk urea sekitar 2 kilo ditaburin ke kohe kita. Nah, supaya proses penguraian bakterinya itu lebih cepat lagi. Dan manfaatnya, ketika kohe ini kering dan diolah lagi untuk menjadi bagian dari pupuk pengolahan tanah dasar juga cukup akan bagus. Dan sangat bagus lah Pak, otomatis ya. Bisa membuat kesuburan tanah akan lebih meningkat menjadi bagian dari pupuk alternatif ataupun pupuk organik teman-teman. Jadi pengolahannya itu dari hulu, dari kandang sendiri kita treatment bagaimana kohe-kohe ini sudah mendapatkan perlakuan yang memadai, bagus untuk hewan ternak kita juga, dan juga bagus nantinya kita aplikasikan terhadap tanaman-tanaman yang kita miliki. Bahkan kita sendiri di NDM Farm itu kita menjual pupuk bioorganik yang dengan bahan dasarnya itu kotoran ternak kita ini, kayak ayam petelur ini teman-teman. Nah seperti itu. Jadi azas pemanfaatannya lebih tinggi, apalagi kita melakukan treatment pengelolaan dan manajerialkan kohe ini cukup baik. Seperti itu teman-teman ya. Nah, bagus untuk ayam, juga memiliki nilai ekonomis yang luar biasa, bisa dimanfaatkan lah ya. Minimal bisa beli-beli gorengan lah gitu sambil nyantai di kandang ya. Seperti itu. Nanti ketika semua kondisi di sini sudah tidak memadai lagi, kita akan oper kohe-kohe ini ke gudang pengelolaan pupuk kandang kita nih teman-teman. Seperti itu. Pupuk kohe dari ternak kita ini cukup bagus. Kenapa? Juga ada kadar kalsiumnya. Dimana di sini ada telur-telur, cangkang telur yang pecah. Nanti kan keadon menjadi satu semuanya itu kan. Kayaknya bagus untuk pengolahan tanah dasar. Jenis tanaman hortikultura apalagi itu direkomendasikan banget. Seperti itulah teman-teman ya. Jadi bagaimana tata kelola kotoran hewan kita ini juga bisa dimanfaatkan dan dimanage dengan baik, tidak menjadi dampak buruk bagi hewan ternak kita. Nah, itu penting untuk dilakukan proses maintenance. Atau kalau teman-teman punya blok satu wadah seperti yang di kandang kedua kita itu ada wadah untuk khusus kohe, bak penampungannya. Di situ bisa berkembang biak yang namanya itu black spider atau maggot, yang juga membantu proses penguraian. Nah di kandang pertama ini nggak ada ya. Nah di kandang kedua kita itu ada tuh, ada bak penampungan kohe yang kita bikin. Jadi perkembangan dari black spider ataupun yang namanya maggot itu bisa dikonsumsi, dimanfaatkan untuk hewan ternak seperti bebek, ayam kampung, bahkan ayam petelur kita juga bisa. Seperti itu pertumbuhan dari black spider yang membantu proses penguraian dari kohe, dan perkembangan biakan dari black spider ataupun maggot ini juga bisa dimanfaatkan untuk hewan ternak lainnya. Salah satunya ikan lele, bebek petelur, ayam kampung petelur, dan lain sebagainya. Karena memiliki kadar protein yang cukup tinggi lah gitu. Jadi sirkusnya seperti itu. Asas pemanfaatannya bisa simbiosis mutualisme dan menjadi sebuah mata rantai yang satu kesatuannya memiliki nilai dan juga value. Oke, seperti itulah gambarannya teman-teman. Terkait teknis-teknisnya kita akan dalami satu-satu dalam video-video selanjutnya dalam beberapa part dan juga segmen. Baik teman-teman, salam satu kandang, salam dari kandangnya peternak primitif dan juga NDM Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.